Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, yang datang ke gedung KPK Jakarta untuk memberikan surat izin dan berkas medis milik Lukas NMB pada 26 September. Kuasa hukum Lukas NMB membeberkan sejumlah penyakit yang diderita NMB. Tak hanya itu, ia juga akan berkoordinasi dengan KPK untuk bersama melakukan pemeriksaan kesehatan Lukas NMB langsung di Papua. Pak Lukas ini sudah 4 kali stroke. Berdasarkan hasil riwayat daripada riwayat medisnya yang sudah disampaikan kepada tim dokter KPK kemarin, 4 kali stroke, dan beliau punya sakit yang lain. Dia punya jantung bocor sejak kecil. Yang kedua, dia sakit diabetes, ada gangguan ginjal. Dan yang terakhir, menurut dokter pribadi dari beliau, bahwa ada cairan yang seharusnya tidak boleh ada di... KPK menyayangkan ketidakhadiran Lukas NMB yang kedua, meski dengan alasan kesehatan. Apalagi KPK belum mendapatkan informasi yang sahih dari pihak dokter atau tim medis yang menerangkan kondisi lengkap soal kesehatan Lukas. Apa yang sudah. Komisioner KPK Alexander Marwata menegaskan pihaknya akan menghargai hak tersangka terkait kondisi kesehatan dan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk menjadi second opinion terkait kondisi kesehatan Lukas. Untuk itu KPK belum membahas mekanisme penjemputan paksa setelah NMB 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Ya, untuk tindak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit, tentu harus ada second opinion. Ya, kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia, untuk memeriksa Pak Lukas yang mungkin di Japura, apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri. Ya. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendesak KPK melakukan pemanggilan paksa terhadap Lukas NMB yang mangkir dengan alasan kesehatan yang tidak jelas. Adapun aturan pemanggilan paksa oleh penyidik tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 112 ayat 2. Aturan itu menyebut pihak yang dipanggil penyidik wajib datang. Jika tidak datang pada pemanggilan selanjutnya, maka akan dilakukan pemanggilan paksa. Adapun hal yang perlu dipenuhi pada saat memanggil paksa tertuang dalam pasal 17 dalam KUHP yang menyebut penjemputan paksa harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup, sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Pemanggilan paksa setelah 2 kali mangkir dengan alasan sakit pernah terjadi pada mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dalam kasus mega korupsi IKTP tahun 2017. Hal yang sama terjadi pada Wakil Ketua DPR RI yaitu Aziz Syamsuddin terkait penanganan dugaan korupsi di Kabupaten Lampung Tengah pada 2021 lalu. Kalau tetap tidak mau datang, ya berarti karena ini sudah panggilan 2 kali, maka diterbitkan surat perintah membawa. Jadi bahasa umumnya itu ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor KPK. Kalau memang tetap sehat, ya diperiksa sebagai tersangka dan langkah berikutnya adalah penahanan. Nah, karena KPK tidak mungkin tidak menahan tersangka kan. Nah, kemudian kalau kemudian ini pada posisi yang seperti itu, misalnya kemudian sakit, ya maka dibantarkan, dirawat di rumah sakit atas biaya negara. Kan itu. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK juga masih mendalami dugaan korupsi lainnya yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.